I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia yang terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Jawa yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, daerah istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, karena program transmigrasi dan diaspora. Suku Jawa juga merupakan suku bangsa yang kaya akan tradisi dan budayanya. Suku Jawa juga telah memberikan kontribusi yang besar bagi sejarah dan perkembangan Indonesia. Something spesial dari suku Jawa itu ada 3. Yang pertama, suku Jawa memiliki berbagai macam dialek bahasa Jawa, seperti Jawa Ngoko, Jawa Krama, dan Jawa Kromo Inggil. Yang kedua itu, suku Jawa memiliki banyak tradisi dan ritual adat, seperti pernikahan adat Jawa, selamatan, dan bersih desa. Yang terakhir, suku Jawa juga terkenal dengan kesopanan, keramahan, dan budaya gotong royongnya. Sebelum masuknya agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam ke Pulau Jawa, kepercayaan asli masyarakat Jawa adalah dinamisme dan animisme atau pendukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kewajiban ini relatif taat pada agamanya, yang dimana mereka melaksanakan perintah agamanya dan menjauhi larangan agamanya. Kewajiban ini merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kewajiban ini didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf yang berasal dari Pulau Jawa. Walaupun kewajiban ini adalah kepercayaan, namun aslinya kewajiban ini bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kewajiban, tanpa sebuah kewajiban ini merupakan seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang dimana itu tidak bisa lepas dari spiritual suku Jawa. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan orang Jawa. Nah, di sini akan menjelaskan 2 contohnya. Yang pertama di sini ada dukun. Dalam orang Jawa, dukun ini dipercaya sebagai orang yang bisa mengetahui misalnya seperti masa depan gitu, atau bisa mengobati orang sakit, dan dampak negatifnya bisa menyantet orang katanya. Seperti yang kita tahu, mata pencarian itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan gaya hidup atau kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, di sini saya akan jelaskan mayoritas mata pencarian orang Jawa. Yang pertama itu ada petani. Di sini petani itu menanam padi, ubi, dan jagung. Nah, yang kedua itu ada pedagang. Pedagang di sini itu biasanya orang Jawa itu berdagang seperti kue-kue tradisional, pecel, ketoprak, dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan tentang kesenian suku Jawa. Kalian sudah pada tahu bukan kesenian dari suku Jawa? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskannya satu-satu. Nah, sebagai contoh, yang pertama saya akan memberikan wayang. Nah, wayang adalah boneka yang terbuat dari pahatan kayu atau kulit dan sebagainya, yang berfungsi untuk menjadi pemeran tokoh dalam sebuah cerita tradisional. Nah, yang kedua itu ada baju kebaya. Nah, baju kebaya ini biasanya digunakan untuk menjalankan acara-acara adat, seperti acara adat Jawa dan perkawinan. Jeng jenengku Oka, coba jenengmu. Jenengku Didi suka ngendi? Kula saking kota Yogyakarta, okan piye? Bola asli Surabaya. Apa pagaweanmu? Aku murid. Aku uga murid, seneng ketemu kowe. Seneng ketemu sampean uga. Saya akan menjelaskan sistem peralatan pada suku Jawa. Nah, sistem peralatan adalah
peralatan yang digunakan sehari-hari, yang digunakan meladang maupun lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya kasih, yaitu ada cangkul untuk pajak tanah yang berfungsi sebagai menanam tanaman dan sayuran. Yang kedua ada arit yang digunakan sebagai fungsi memotong rumput untuk mengasih makan ternak bila ada ternak. Nah, Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Jawa. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Jawa adalah sistem kekerabatan bilateral. Sistem kekerabatan ini menghubungkan kekerabatan melalui pihak ayah dan pihak ibu. Sistem kekerabatan ini biasa disebut juga dengan sistem kekerabatan parental. Seperti contohnya ketika kita memanggil ayah yaitu Romo, memanggil ibu Mboe, memanggil kakak Mbah, memanggil abang Mas, memanggil kakek Mbah Kakung, memanggil nenek Mbah Putri.